Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor tentang rumah bersalin. Tanpa berbasa-basi, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah bersalin yang dikenal sebagai tempat paling nyaman untuk melahirkan. Namun, di balik reputasi baiknya, ada rahasia gelap yang tersembunyi. Rumah bersalin itu dikelola oleh bidan senior bernama Bu Sari, seorang wanita berusia 50 tahunan yang dikenal ramah dan dihormati karena pengabdiannya. Bu Sari bukan sekedar seorang bidan biasa. Ia memiliki kemampuan yang diturunkan oleh leluhurnya untuk melihat aura calon bayi. Ia bisa mengetahui bayi mana yang istimewa. Bayi-bayi seperti ini menurutnya memiliki jiwa emas dan nanti akan memiliki kemampuan khusus. Suatu malam seorang ibu muda bernama Lila datang bersama suaminya, Andi, dengan usia kandungan 8 bulan dan kontraksi mulai datang lebih cepat dari yang seharusnya. Bu Sari menyambut mereka dengan ramah dan lembut, meyakinkan mereka bahwa segalanya akan baik-baik saja. Saat Lila masuk ke ruang bersalin, Bu Sari langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Proses persalinan dipimpin oleh Bu Sari dengan bantuan asisten bidannya, yaitu Mira. Setelah beberapa jam persalinan yang sulit, Mira bersikeras membawa bayi Lila ke ruang belakang untuk pemeriksaan tambahan. Bu Sari, sepertinya bayi ini butuh penanganan khusus. Saya akan membawa ke ruang belakang untuk pemeriksaan tambahan, ujar Mira berkata dengan tenang. Bu Sari yang sedang sibuk dengan pasien lain mempercayai Mira. Pastikan semuanya baik-baik saja, Mira, ujar Bu Sari. Setelah beberapa jam, Mira keluar dan memberi kabar buruk kepada Andi. Maaf, Pak Andi, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bayinya tidak bisa diselamatkan, kata Mira dengan lirih. Andi tertegun, dunia terasa runtuh. Ia ingin melihat bayinya untuk terakhir kalinya, namun Mira melarangnya. Kami sudah mengurus jenazahnya sesuai prosedur. Demi menjaga kondisi istri Anda, sebaiknya jenazah langsung dimakamkan, ujar Mira. Dengan berat hati, Andi hanya bisa menerima nasib meskipun hatinya terasa sangat gelisah. Firasat buruk terus mengusik hati Andi. Lila yang masih dalam pemulihan berkali-kali bercerita bahwa ia sempat mendengar tangisan bayinya sebelum pingsan. Hal itu semakin memperkuat kecurigaan Andi. Malam itu Andi ke halaman belakang rumahnya. Di tempat itu ia dan keluarganya telah memakamkan bayi mereka. Dengan sekop di tangannya, Andi mulai menggali makam kecil yang hanya ditandai dengan batu nisan sederhana. Saat sekopnya menyentuh sesuatu yang terasa lunak, ia berhenti. Dengan hati-hati ia membuka bungkusan kain putih yang seharusnya berisi jenazah bayinya. Ia menemukan sebuah pelepah pisang yang dibungkus rapi. Andi membeku, dadanya terasa sesak. Ia menggenggam bungkusan itu dengan tangan gemetar. Dalam pikirannya hanya satu nama yang bisa muncul di pikirannya, yaitu Bu Sari. Keesokan harinya Andi mendatangi Bu Sari dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Ia menunjukkan pelepah pisang yang ia temukannya. Bu Sari, jelaskan ini, apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya. Bu Sari terkejut melihat bukti itu. Ia memegang kain itu dengan tangan gemetar. Nah Andi, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Bu Sari mulai mengingat semua kejadian di malam persalinan itu. Ia ingat bahwa Mira bersikeras membawa bayi itu ke ruang belakang. Dan ia juga teringat beberapa laporan aneh yang pernah diterimanya tentang Mira. Ada sesuatu yang salah, Pak Andi, ujar Bu Sari. Saya akan mencari tahu apa yang terjadi, kata Bu Sari. Kata-kata Andi mengguncang hati Bu Sari. Selama ini ia tidak pernah meragukan Mira yang sudah bekerja bersamanya selama 3 tahun. Ketika Bu Sari memeriksa catatan medis, ia menemukan bahwa
Mira sering terlibat dalam kasus bayi yang meninggal. Malam itu Bu Sari memutuskan untuk menyelidiki Mira secara diam-diam ketika semua orang sudah pulang. Ia tahu Mira sering tinggal lebih lama di ruang bersalin dengan alasan merapikan peralatan atau mempersiapkan ruangan untuk keesokan harinya. Bu Sari mengikuti Mira yang masuk ke ruang belakang, ruang bersalin. Di celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Mira sedang menyiapkan sesuatu yang aneh. Di ruangan itu ada lingkaran besar yang digambar di lantai dengan darah, dikelilingi lilin hitam yang menyala. Mira meletakkan sesuatu di atas altar kecil, sehelai kain putih kecil yang tampak seperti bungkusan bayi. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Sari. Bu Sari terkejut. Ia segera bersembunyi agar tidak ketahuan, namun ia mendengar Mira bergumam dengan suara pelan. Bayi itu punya energi yang kuat. Dengan satu ritual lagi, kekuatanku akan sempurna. Ketika Mira akhirnya meninggalkan ruangan, Bu Sari dengan cepat masuk untuk memeriksa. Ia menemukan bukti mengerikan. Kain kecil itu kosong, namun bercak darah masih segar. Di sudut ruangan ada beberapa boneka jerami yang tampak menyeramkan. Benda-benda aneh dan foto-foto bayi yang pernah meninggal di rumah sakit itu. Bu Sari gemetar. Ia tidak percaya bahwa Mira, orang yang selama ini ia percaya, terlibat dalam sesuatu yang sekeji ini. Setelah menemukan bukti, Bu Sari segera menghubungi Andi. Ia tahu tidak bisa menghadapi Mira sendirian. Ketika Andi menjawab teleponnya, suara Bu Sari terdengar berat dan tegas. Pak Andi, saya sudah menemukan sesuatu tentang Mira. Apa yang Anda curigai mungkin benar. Saya tidak bisa menceritakan semuanya lewat telepon. Tolong temui saya malam ini di rumah bersalin dan bawa seseorang yang bisa membantu kita. Andi langsung menghubungi kakeknya, Pak Rahman, seorang lelaki tua yang memahami ilmu agama dan gaib. Dengan bergegas, Andi dan Pak Rahman pergi ke rumah sakit untuk menemui Bu Sari. Saat mereka tiba, Bu Sari menuntun mereka ke ruang belakang yang sebelumnya ia intai. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu dan menemukan Mira di tengah ritualnya. Mira terkejut melihat mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi, atau kalian akan menyesal, teriak Mira. Pak Rahman segera melafalkan doa perlindungan, sementara Bu Sari mencoba mengalihkan perhatian Mira. Mira, hentikan ini. Kau tidak akan bisa mengorbankan bayi-bayi tak berdosa. Namun Mira tidak peduli. Ia melanjutkan mantranya dan bayangan hitam mulai muncul dari sudut-sudut ruangan. Tapi Pak Rahman dengan cepat membaca doa-doa membuat bayangan itu melemah. Ritual itu akhirnya terganggu dan lingkaran yang digambar dengan darah mulai retak. Mira berteriak kesakitan dan bayangan yang ia panggil justru berbalik menyerangnya. Dengan jeritan terakhir, Mira lenyap bersama lingkaran ritual yang terbakar. Bayi yang hampir menjadi korban berhasil diselamatkan dan Bu Sari menutup rumah sakit bersalin untuk selamanya dengan alasan pensiun. Ia merasa bersalah karena kejahatan Mira, tetapi ia bersyukur bisa menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa yang melayang. Andi dan Lila akhirnya bisa hidup tenang dengan bayi mereka. Bagi Bu Sari, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di balik wajah yang tampak setia. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.